Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Amanda Bulan Naila dengan nomor NPM 23758003. Di sini, saya akan melakukan tes untuk memenuhi tugas praktikum ujian tengah semester. Yang pertama, menjelaskan desain umum aplikasi, yaitu struktur package, modul, dan penerapan Object-Oriented Programming. Pada program yang saya buat terdiri dari beberapa modul yang terorganisir dalam struktur package, network configuration, dan juga main. Pada package network configuration, terdapat modul network config yang berisi sebuah class configuration yang bertanggung jawab untuk merepresentasikan konfigurasi jaringan. Class configuration memiliki atribut IP address, subnet, dan juga gateway. Terdapat juga metode str untuk representasi string dari objeknya dan metode toDict untuk mengubah objek menjadi dictionary. Terdapat juga fungsi-fungsi validasi seperti validate IP, validate subnet, dan juga validate gateway yang berfungsi untuk memastikan alamat IP, subnet, dan juga gateway adalah valid. Selain itu, terdapat juga kelas network device yang berguna untuk merepresentasikan perangkat jaringan yang memiliki atribut device name dan juga device type, serta metode str dan metode toDict yang memiliki fungsi yang sama dengan configuration. Pada modul main, terdapat fungsi-fungsi seperti save configuration to JSON, save device from JSON, load configuration from JSON, load device from JSON. Ditempatkan di sini berguna untuk mengelola penyimpanan dan pemuatan data dari file JSON. Sedangkan fungsi-fungsi seperti input network config, edit network config, delete configuration, input network device, edit network device, dan yang lainnya digunakan untuk interaksi pengguna dengan program. Jadi, pengguna diberi pilihan untuk memilih apa yang ingin dilakukan oleh pengguna. Penerapan Object-Oriented Programming. Terdapat beberapa fungsi yang ada pada modul main yang mengambil objek dari modul network config dan melakukan operasi-operasi atau proses sesuai dengan keinginan pengguna, seperti melakukan operasi input, edit, dan hapus. Dengan memanfaatkan kelas-kelas yang sudah ada, modul main dapat dengan mudah berinteraksi dengan objek-objek tersebut dan melakukan manipulasi data sesuai kebutuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur dari aplikasi yang berjalan secara umum. Pada program yang saya buat, seperti inilah alur dari program tersebut. Pertama, pengguna diberi pilihan untuk melakukan hal yang diinginkan oleh pengguna. Di sini, saya sebagai pengguna akan melakukan input konfigurasi. Selanjutnya, pengguna diminta untuk menginputkan konfigurasi jaringan. Selanjutnya, saya akan memasukkan input perangkat jaringan. Nah, selanjutnya saya akan memasangkan perangkat dengan konfigurasi jaringan. Karena di sini saya ingin memasangkan yang perangkat kedua saja, jadi yang bagian ini saya akan menginputkan 0 supaya perangkat ini tidak dipasangkan dengan konfigurasi jaringan yang tersedia. Setelah itu, saya ingin melihat konfigurasi yang sudah atau belum dipasangkan dengan perangkat.
Nah, ini. Jadi ini konfigurasi jaringan yang sudah dipasangkan dengan perangkat, dan ini konfigurasi jaringan yang belum dipasangkan dengan perangkat. Selanjutnya, saya ingin menampilkan perangkat yang sudah atau belum dipasangkan dengan konfigurasi. Nah, seperti ini tampilannya. Selanjutnya, pengguna dapat mencari perangkat dengan konfigurasi atau jenis perangkat dengan menginputkan pilihan nomor 9. Di sini, program akan meminta input dari pengguna dengan memasukkan jenis perangkat. Jika pengguna ingin melewatkan bagian ini, maka pengguna dapat mengklik tombol Enter. Nah, di sini pengguna diminta untuk memasukkan gateway dari perangkat yang ingin pengguna cari. Nah, seperti ini tampilannya jika program berhasil menemukan perangkat yang yang ingin dicari oleh pengguna jika input yang dimasukkan pengguna benar. Selanjutnya, jika pengguna ingin melakukan perubahan pada konfigurasi jaringan yang telah diinputkan sebelumnya, maka dapat menginput pilihan 10. Di sini, selanjutnya menjelaskan bagaimana aplikasi menangani anomali, tipe input tidak cocok, tidak valid, atau tidak dapat diproses. Pada program yang saya buat, terdapat bagian di mana program menangani berbagai jenis kesalahan, seperti pada input konfigurasi jaringan. Di sini, program akan memvalidasi input dari IP address, subnet, dan juga gateway. Jika input dari pengguna tidak sesuai dengan format yang diinginkan oleh program, maka program akan menangkap kesalahan dan memberikan pesan kesalahan yang sesuai. Program juga akan memberikan panduan kepada pengguna supaya dapat menginputkan input yang valid. Seperti ini. Sama juga seperti pada input perangkat jaringan. Bagian ini program juga menangani penanganan kesalahan. Jika terjadi kesalahan saat memasukkan informasi perangkat, program akan menangkapnya dan memberikan pesan kesalahan yang terjadi. Selanjutnya, pada bagian lain juga banyak pesan kesalahan yang saya tambahkan. Di sini, saat memasangkan perangkat dengan konfigurasi jaringan, program akan memastikan bahwa perangkat yang belum dipasangkan sebelumnya dapat dipilih oleh pengguna. Jika terjadi kesalahan dalam memilih perangkat atau konfigurasi yang dipilih tidak tersedia, maka program akan menangkap kesalahan tersebut dan memberikan pesan kesalahan yang sesuai. Selanjutnya, saat menyimpan dan memuat konfigurasi atau perangkat dari file JSON, program juga akan menangani kesalahan seperti jika file tidak ditemukan atau jika terdapat kesalahan saat membaca file dari file JSON. Pada proses untuk mengedit konfigurasi jaringan atau perangkat juga terdapat pesan kesalahan. Jadi program bakal memvalidasi input yang dimasukkan oleh pengguna dan memberikan pesan kesalahan jika input yang dimasukkan pengguna tidak sesuai. Begitu juga pada bagian edit perangkat jaringan. Selanjutnya, menjelaskan penerapan Lambda Function pada implementasi. Pada program bagian ini, saya menggunakan fungsi Lambda untuk mencari perangkat jaringan berdasarkan tipe perangkat atau gateway perangkat.
parameter device type, dan gateway bersifat opsional. Yang berarti, fungsi ini dapat menerima salah satu atau menerima input dari kedua parameter ini. Dalam fungsi filter, digunakan beberapa fungsi lambda yang berguna untuk memfilter perangkat berdasarkan kriteria yang diberikan oleh program. Proses filter dilakukan berdasarkan jenis perangkat dan gateway menggunakan fungsi filter. Setelah itu, hasil pemfilteran disimpan dalam variabel filter device. Jika terdapat perangkat yang memenuhi kriteria, informasi perangkat tersebut akan ditampilkan pada running program. Jika tidak ada, maka program akan menampilkan pesan bahwa tidak ada perangkat yang memenuhi kriteria pencarian. Baiklah, itu dia hasil pengujian lab 9 yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.